Oke semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Airlangga Mathematics. Kita melanjutkan pembahasan soal prediksi SNBT 2025 bidang pengetahuan kuantitatif. Kali ini materinya adalah barisan dan deret bilangan. Kita langsung bahas dari soal nomor 1. Jika 1 tambah 2 tambah 3 hingga tambah 100 sama dengan 5050, maka 101 ditambah 102 ditambah 103 hingga ditambah 200 sama dengan berapa? Gimana cara mengerjakan soal ini? Langkah pertama adalah kita ubah ya masing-masing bilangannya. Yang pertama dari 101, ini kita ubah menjadi 100 ditambah 1. Lalu 102 ini juga kita ubah menjadi 100 ditambah 2. 103 pun juga kita ubah menjadi 100 ditambah 3. Hingga nanti yaitu 199 dan juga 200 kita ubah menjadi ini 100 ditambah 100. Ya, kira-kira begitu tahap pertama dalam mengerjakan soal ini. Oke, coba kita bahas ya. Kita tulis dulu di sini soalnya yaitu 101 ditambah 102 ditambah 103 ditambah titik-titik 199 ditambah 200 ya. Kita ubah tadi menyesuaikan dengan yang tadi yaitu 101 menjadi 100 ditambah 1 ya. Lalu 102 itu diubah menjadi 100 ditambah 2. Lalu 103 menjadi 100 ditambah 3 ya. Ditambah titik-titik-titik ditambah 199 yaitu 100 ditambah 99. Lalu ditambah 200 yaitu 100 ditambah 100. Nah, langkah yang kedua, kita kumpulkan ya yang memuat 100. Ini kan ada 100, 100, 100, 100, 100. Kita kumpulkan ya. Kita kumpulkan yaitu menjadi 100 ditambah 100 yang ini, lalu yang ini juga ditambah 100, lalu ditambah titik-titik-titik ya, titik-titik-titik, ditambah 100 yang ini, lalu ditambah dengan 100 yang terakhir. Nah, ini ya, ditambah dengan sisanya, yaitu 1, 2, 3, dan seterusnya hingga 99 dan 100 ya, yaitu 1, 2, 3, ditambah titik-titik-titik, 99 ditambah 100. Ini ya. Nah, 100 ditambah 100 ditambah 100 dan seterusnya. Ini ada berapa 100 nih? Ada berapa banyak 100-nya? Ada sebanyak 100 ya. Ada sebanyak 100. Tahu dari mana? Tahu dari ini nih. Ini kan 100 plus 1, 100 plus 2, 100 plus 3, hingga yang terakhir itu 100 plus 100. Jadi 100-nya itu ada sebanyak 100 kali ya. 100-nya ada sebanyak 100 kali. Berarti cara menghitungnya itu adalah 100 dikali dengan 100 ya. Karena penjumlahan 100 itu sebanyak 100 kali sama aja dengan mengalikan 100 dengan 100. Lalu ditambah dengan berapa? Ditambah dengan ini nih. Nah, ini apa? Ini penjumlahan 1, 2, 3 hingga 100. Berapa hasilnya? Yang diketahui oleh soal, yaitu 5050. Berarti ini ditambah dengan 5050. Nah, seperti ini. 100 dikali 100 berapa? 100 dikali 100 itu 10.000. Lalu kita tambahkan dengan 5050. Maka hasilnya adalah 15.050 ya. Jawaban yang benar itu adalah yang E. Semoga bisa dipahami ya. Kita lanjut ke soal yang berikutnya yaitu nomor 2. Diketahui barisan aritmetika terdiri dari 4 buah suku. Jika hasil kali 3 suku pertama dan hasil kali 3 suku terakhir berturut-turut adalah minus 8 dan 28, serta jumlah dari 2 suku tengahnya adalah 5, maka hasil kali 2 suku tengahnya adalah. Nah, info pertama yang diketahui adalah barisan aritmetika ini punya 4 suku ya. Perlu diketahui bahwa rumus menentukan suku ke N dari barisan aritmetika itu adalah UN sama dengan A plus
N-1B ya. UN sama dengan A plus N-1B. Berarti kalau di sini ada 4 suku, kita bisa memisalkan U1 itu sebagai apa? A ditambah N-nya 1 ya. Berarti 1 dikurangi dengan 1 dikali B. Ini kan jelas 0 nih. Berarti U1 itu sama dengan A. Ya. U1 itu sama dengan A. Lalu kita cari yang U2. U2 berarti A, ini ya, A ditambah dengan N-1. N-nya itu 2 min 1B. Berarti U2 sama dengan A ditambah 2 dikurangi 1 itu 1 dikali B berarti A ditambah B ya. Kalau U3 gimana? Nah, kalau U3 berarti A ditambah N-1. N-nya itu 3 dikurangi 1B ya. Sama dengan A ditambah 2B. Ini untuk U3. Lalu sampai U4. U4 itu sama dengan A ditambah N-1. N-nya itu 4 dikurangi 1B. Sehingga U4 itu sama dengan A plus 3B. Nah, jadi bisa kita misalkan ya U1 itu sama dengan A. Lalu U2 itu sama dengan A plus B. Lalu ada U3 itu sama dengan A plus 2B. Lalu ada U4 sama dengan A plus 3B. Ya, kira-kira begitu prosesnya. Ya, kita hapus dulu ini. Lalu kita tulis kembali yang tadi kita hitung. Yang tadi kita misalkan U1 itu sama dengan A. Lalu U2 itu sama dengan A plus B. Lalu U3 itu sama dengan A plus 2B dan U4 itu sama dengan A plus 3B ya. Nah, ini suku pertama, suku kedua, suku ketiga, dan suku keempat. Lanjut. Lalu hasil kali dari 3 suku pertama, ingat 3 suku pertama berarti kan suku ke-1, kedua, dan ketiga ya. Dan hasil kali 3 suku terakhir berarti dari U2, U3 dikali U4 berturut-turut adalah min 8 dan 28. Berarti hasil kali 3 suku pertama U1 kali U2 dikali U3 itu sama dengan min 8. Nah, min 8 ya. U1-nya itu A, U2-nya itu A plus B, U3-nya adalah A plus 2B sama dengan min 8. Nah, seperti ini. Ini ya, berarti bisa kita tulis A dikali A plus B dikali A plus 2B sama dengan min 8. Ini dari informasi yang pertama ya. Lalu dari informasi yang kedua adalah hasil kali 3 suku terakhirnya itu 28. Berarti U2 dikali U3 dikali U4 sama dengan 28 ya. Hasil kali dari 3 suku terakhir. Berarti dari U4, U3, dan U2 ya. U2-nya berapa? U2-nya itu A plus B. U3-nya itu adalah A plus 2B. U4-nya adalah A plus 3B. Sama dengan 28. Nah, seperti ini. Perhatikan ya, bahwa yang ini itu memuat A plus B dikali A plus 2B. Begitu juga dengan persamaan yang di atas, yaitu ada A plus B dikali A plus 2B. Sama nih. Berarti yang atas ini bisa kita ubah agar menjadi A plus B dikali A plus 2B sama dengan. Berarti nilai A yang ada di sini kita pindahkan dulu ke ruas kanan. Ya, kita pindahkan dulu ke ruas kanan. Maka menjadi A plus B dikali A plus 2B sama dengan min 8 dibagi dengan A. Yang ini ya, dibagi dengan A. Nah, nilai inilah yang kemudian kita lakukan substitusi ke persamaan yang ini ya. Kita ganti A plus B dikali A plus 2B ini dengan min 8 dibagi A ya. Kita ganti dengan min 8 dibagi A. Lalu kita kalikan dengan ini. A plus 3B sama dengan 28. Sehingga min 8 dikali A plus 3B sama dengan A-nya dikali dengan 28 jadi 28A ya. Sehingga ini bisa kita kalikan min 8 dikali A plus 3B berarti min 8A dikurangi 24B
sama dengan 28A. Sehingga min 24B itu sama dengan 28A ditambah 8A ya. Nah, seperti ini. Sehingga min 24B itu sama dengan 28A tambah 8A itu 36A. Jadi B-nya sama dengan 36A dibagi min 24. Atau bisa kita sederhanakan menjadi B sama dengan min 3/2A ya. B-nya udah kita peroleh. B sama dengan min 3/2A ya. Ini informasi yang sangat berguna nantinya dalam menentukan nilai A dan nilai B-nya. Lalu kita coba tengok dulu untuk informasi yang selanjutnya, yaitu jumlah dari dua suku tengahnya adalah 5. Nah, suku tengah dari 4 suku berarti suku kedua ditambah suku ketiga ya. Suku kedua dan suku ketiga. Nah, jumlah dari dua suku tengahnya itu 5. Berarti U2 ditambah U3 itu sama dengan 5. Sama dengan 5. U2-nya berapa? A plus B. A plus B ditambah U3 yaitu A plus 2B sama dengan 5. Berarti A ditambah A itu 2A ditambah B ditambah 2B itu 3B sama dengan 5. Nah, langkah selanjutnya apa? Kita masukin atau kita lakukan substitusi B sama dengan min 3/2A ini ke persamaan ini ya. Kita lakukan substitusi. Berarti bisa kita peroleh 2A ditambah 3 dikali B. B-nya min 3/2A. Sama dengan 5. Ya, berarti 2A min 9/2A sama dengan 5. 2A dikurangi 9/2A ini sama dengan min 5/2A ya. Sama dengan 5. Sehingga min 5A sama dengan 5 dikali 2 yaitu 10. A-nya sama dengan min 2. Nilai A sudah kita dapatkan. Nah, lalu nilai A ini kita substitusikan ke ini. Persamaan B sama dengan min 3/2A untuk menentukan nilai B-nya ya. Untuk menentukan nilai B-nya. Berarti B-nya sama dengan min 3/2 dikali A. A-nya adalah min 2. Min 2 berarti ini sama dengan berapa? Min 2 dikali min 3 dikali min 2 itu 6 dibagi 2 sama dengan 3. Berarti B-nya itu sama dengan 3 ya. A sama dengan min 2 dan B sama dengan 3. Lalu kita coba tengok apa yang diminta oleh soal, yaitu hasil kali dua suku tengahnya. Hasil kali dari dua suku tengahnya. Berarti U1, kok U1? U2 ya, U2 dikali dengan U3. Hasil kali dari dua suku tengahnya. U2 berapa? U2 itu A plus B dikali dengan U3 yaitu A plus 2B. Nah, A-nya berapa tadi? A-nya itu min 2 ditambah B yaitu 3 dikali A min 2 ditambah 2 kali B. B-nya 3 berarti 2 kali 3 itu 6 ya. Sama dengan min 2 plus 3 ini sama dengan 1 dikali min 2 plus 6 ini 4. Jadi 1 kali 4 itu hasilnya adalah 4. Ini hasil yang kita peroleh ya. Hasil kali dua suku tengahnya adalah 4. Jawabannya adalah yang E ya. Kira-kira gitu pembahasan untuk video kali ini. Semoga bisa dipahami. Yang belum paham silakan bisa tanya di kolom komentar ya. Silakan. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.